Nah, usaha ternak ayam kampung ini hanya merupakan usaha sambilan teman-teman. Sambilan yang tidak menyita waktu tetapi sudah memberikan tambahan pendapatan yang tidak kecil. Oke teman-teman, jumpa lagi seperti biasa masih di channelnya Amang Jago. Oke teman-teman, seperti biasa kita mau lihat-lihat, kita jalan-jalan di kandang. Walaupun kandangnya sederhana, yang terpenting kitanya nyaman main-main di lingkungan kandang. Semoga ayam-ayamnya juga ya ikutan nyaman ya teman-teman. Baik teman-teman, seperti biasa kita sharing-sharing ya, siapa tahu ada manfaat dari sharing-sharing kita ini. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang alasan-alasan mengapa atau kenapa kita harus memulai ternak, terutama ternak ayam dari sekarang. Ya tentu teman-teman juga tahu ya, selain daging ayam itu rasanya enak dan jos dan maknyos, juga ayam kampung ini ternyata lebih diminati di Indonesia. Jadi menurut saya ini menjadi peluang buat kita atau alasan mengapa kita harus ternak ayam kampung dari sekarang. Ya selain menjadi penghasilan tambahan, juga bisa ya ngobatin lelah ya teman-teman. Jadi ada hiburan buat kita, seperti kita nongkrong, liatin ayam makan, liatin ayam minum, dan lain-lain. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kitanya rajin, paham ilmu-ilmunya, bisa saja teman-teman juga sukses jadi pengusaha ternak ayam. Banyak kok contohnya di luar sana. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba ternak ayam kampung tetapi belum yakin dengan potensinya, yuk kita bahas tuntas di sini. Sekalian kita ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum kita bahas semuanya, bagi teman-teman yang mau subrek ya silahkan teman-teman disubrek dulu channelnya Amang Jago, karena subrek itu gratis ya teman-teman. Dan juga bisa menjadi jariah juga buat teman-teman, membantu orang lain. Yang sudah subrek, saya doakan semoga lancar semua urusannya, cita-citanya cepat terlaksana, ya sukses lah pokoknya. Nah langsung saja teman-teman ya. Yang pertama, alasannya ternak ayam kampung menurut versi Amang Jago, tingginya permintaan. Karena sekarang teman-teman juga tahu ya, banyak rumah makan, restoran terutama di daerah perkotaan yang menyajikan aneka kuliner dari daging ayam kampung. Nah itu menurut Amang Jago menjadi salah satu bukti bahwa permintaan konsumen yang cukup tinggi. Oleh karena itu teman-teman, permintaan daging ayam kampung dalam periode 2022 sampai 2026 kemungkinan akan meningkat sebesar 9,94% per tahun. Karena ayam kampung digunakan untuk konsumsi dalam dan luar rumah tangga, yang merupakan permintaan industri kuliner, industri catering, hotel, rumah makan, dan restoran. Nah yang kedua alasannya teman-teman, menurut Amang Jago harga jual cukup stabil dan tinggi. Harga jual daging ayam kampung di beberapa pasar contohnya berkisar 45.000 sampai 50.000 per ekor. Sedangkan harga daging ayam broiler mungkin sekitar 25.000 per kilo. Sementara itu pada hari raya penjualan harga ayam untuk ukuran 2 kilo sampai 3 kilo saja itu bisa sampai 70.000 sampai 80.000 per kilo. Itu pun di kandang. Sedangkan ayam jago besar saat hari raya
bisa meningkat mencapai 130.000 sampai 150.000 per ekor untuk ayam hidup. Harga jual daging ayam kampung itu mengikuti bobotnya. Semakin berat ayam tersebut, maka harganya akan ikut naik. Meski pasar membutuhkan ayam muda dengan bobot 0,8 sampai 1 kilo, namun bila bobotnya di atas 1 kilo maka akan ikut naik. Dengan kata lain, peternak dapat menentukan waktu panen yang tepat untuk meningkatkan nilai jual hasil ternaknya. Nah, yang selanjutnya teman-teman membantu menyediakan kebutuhan protein hewani. Protein hewani sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dari jumlah ternak unggas sekitar 6-7% kebutuhan daging teman-teman itu dipasok dari daging ayam ras, dan hanya 23% itu disediakan dari ayam kampung, dan 10% lainnya dari unggas lainnya. Ya, walaupun ayam ras pemasok terbesar menjangkau kota-kota, tapi kan Indonesia ini adalah, ya menurut saya, negeri yang sangat luas dengan 18.000 pulau besar dan kecil. Jadi daging ayam kampung juga dapat memberikan kontribusi yang besar dalam menyediakan kebutuhan protein hewani bagi masyarakat Indonesia hingga ke pelosok-pelosok desa. Nah, gitu alasannya teman-teman. Nah, yang selanjutnya lagi, alasan usaha ternak ini usaha yang dilindungi oleh pemerintah untuk usaha kecil, menengah, dan koperasi. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, yang merupakan penyempurnaan keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001, menyatakan bahwa pembibitan dan budidaya ayam buras serta persilangannya merupakan usaha yang dicadangkan untuk UMKMK, usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi. Diperuntukkan bagi usaha kecil, mikro, dan menengah serta koperasi. Nah, dengan demikian usaha peternak ayam kampung menurut tertutup bagi para pemodal besar, mulai dari usaha pembibitan hingga pembesaran serta usaha persilangan. Ayam kampung yang merupakan upaya perbaikan mutu genetis agar diperoleh peningkatan produksi daging dan telur. Nah, gitu teman-teman. Nah, alasan berikutnya ialah perputaran uangnya tuh berlangsung cepat. Kalau kita analisa populasi minimal yang dimiliki masyarakat atau petani untuk meningkatkan pendapatannya adalah 100 ekor untuk peternakan petelur ayam dan 500 ekor untuk budidaya. Dengan skala usaha seperti itu, maka bagi peternak pembibitan akan mendapat penghasilan bersih rata-rata per bulan itu ya 1,8, sedangkan untuk budidaya dengan jumlah populasi sebanyak 500 ekor akan mendapat penghasilan bersih 2,4 juta atau 2.400.000 per bulan. Jika dilihat dari analisa usaha serta pengalaman senior-senior kita selama ini, maka beternak 500 ekor ayam kampung setara dengan beternak ayam ras 7.000 ekor. Wadaw, mantap ini teman-teman. Jadi ini perhitungan ini berdasarkan keuntungan bersih yang diperoleh. Tapi kan ini baru analisa ya teman-teman. Ini kita sudah, tapi dari analisa ini kita kan sudah punya gambaran. Nah, yang keenam teman-teman, beternak ayam kampung dapat dilakukan di pekarangan rumah. Ya, mungkin ini untuk yang seperti saya ada di desa-desa ya, atau punya pekarangan rumah yang luas. Usaha peternak ayam kampung yang jika dilakukan di pekarangan rumah akan bergantung pada luas pekarangan. Adapun luas yang dibuat dapat menampung populasi dengan jumlah 500 ekor
hingga 6.000 ekor. Bila 10 ekor ayam membutuhkan lahan 1 meter persegi, maka lahan pekarangan 100 meter persegi dapat digunakan untuk usaha pembesaran 1000 ekor ayam. Semakin luas pekarangan yang bisa digunakan untuk ternak, semakin banyak populasi ayam yang diusahakan. Nah, usaha ternak ayam kampung ini hanya merupakan usaha sambilan teman-teman. Sambilan yang tidak menyita waktu tetapi sudah memberikan tambahan pendapatan yang tidak kecil. Alasan selanjutnya, beternak ayam kampung membuka lapangan usaha bagi kaum perempuan. Di tahun 2000 berapa ya? 2004 sampai 2005 itu tercatat beberapa daerah dan beberapa provinsi justru wanita lebih berperan dalam perihal pemeliharaan ternak. Jadi wanita ini lebih dominan terhadap kegiatan pasca panen, pemasaran dan penyimpanan uang hasil panen atau hasil penjualan. Selanjutnya dilaporkan bahwa sebanyak 52,5% kegiatan usaha tani ayam buras atau bukan ras diperankan oleh wanita. Sedangkan sekitar 41,88% oleh pria dan sejumlah 5,63% oleh anak-anak. Pemeliharaan ayam yang dilakukan di pekarangan menyebabkan kaum perempuan, terutama kaum ibu, tidak perlu pindah tempat untuk berusaha atau bekerja. Ini mantap kan teman-teman. Alasan yang kedelapan, berpeluang besar itu ditingkatkan secara intensif. Pada umumnya usaha beternak ayam kampung ini kan masih memakai cara ya tradisional ya teman-teman. Namun apabila usaha peternakan dikembangkan secara intensif, akan lebih meningkatkan produktivitas ayam kampung dengan siklus produksi yang lebih banyak dalam setahun. Sebagai contoh, dalam pemeliharaan tradisional untuk menghasilkan ayam kampung, bobot 1 kilo aja itu teman-teman memerlukan waktu sekitar 6 bulan. Dan ayam jago bobot 2 kilo itu bisa 12 bulan sampai 16 bulan teman-teman. Sedangkan beternak pola intensif untuk ukuran rata-rata 1 kilo aja itu hanya membutuhkan waktu 70 hari atau 75 hari sampai 75 hari. Nah, jika pola intensif dalam beternak ayam kampung dijalankan dengan baik, maka untuk mendapatkan ukuran 1 kilo, peternak dapat menghemat waktu, menurut saya itu bisa sekitar 105 hari. Pasar ayam kampung pedaging yang masih sangat besar perlu diisi dengan cara beternak secara intensif. Kandang saat beternak ayam kampung pun juga kita harus sesuaikan. Nah, alasan selanjutnya ternak ayam kampung ialah unggul dalam cita rasa. Munculnya berbagai rumah makan, restoran, dan gerai yang menyajikan ayam kampung memperlihatkan keunggulan cita rasa ayam kampung yang tidak tergantikan di lidah kita-kita ini atau di lidah konsumen. Keyakinan konsumen yang demikian kuat bahwa rasa daging ayam kampung lebih enak dibandingkan ayam ras merupakan keuntungan dalam hal pemasaran. Peternak ayam kampung dan rumah makan atau restoran yang menyajikan daging ayam kampung tidak pernah sepi dari orderan. Waduh, ini mah mantap, ini mah cuy. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Nah mungkin tidak terasa ya kita teman-teman sudah berada di penghujung pembahasan kita. Jadi mungkin ini alasan yang terakhir mengapa kita harus ternak ayam kampung, karena menurut Amang Jago itu bisa menciptakan kedaulatan di bidang pangan. Ini keren nih. Alasan beternak ayam kampung yang terakhir, hampir 70% kebutuhan daging ayam dalam negeri dipenuhi dari ayam ras pedaging. Tetapi industri peternakan ayam ras masih sangat bergantung pada pasokan bibit dan bahan baku pakan dari luar negeri, sehingga kurang mampu menjangkau kedaulatan pangan masyarakat Indonesia. Kita perlu memacu ya teman-teman produktivitas dari kualitas produk serta memberdayakan sumber daya lokal seperti ayam kampung, karena ayam kampung merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, khususnya di perdesaan seperti saya ini teman-teman.
Nah itu tadi, nah itu dia mungkin atau alasan mengapa kita harus beternak ayam kampung. Apakah teman-teman semakin tertarik untuk beternak ayam kampung? Yuk berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, jika video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman kita di luar sana yang mungkin belum ada ya, belum tahu. Oke teman-teman, saya undur diri ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan salam peternak Amang Jago.